Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Windarni Usman dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Akan menjelaskan tentang perbekalan dan perlengkapan kantor. Sebelumnya, perbekalan kantor adalah sebuah fasilitas atau barang-barang yang di dalam kantor, baik langsung maupun tidak langsung, digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor. Ada 5 macam perbekalan kantor, terdiri dari perabot atau peralatan, kemudian perlengkapan, mesin, pesawat, dan interior kantor. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu perabot kantor. Perabot kantor yaitu segala macam barang atau benda kantor yang berfungsi sebagai penunjang terhadap pekerjaan kantor. Perabot kantor juga biasanya diartikan sebagai macam peralatan yang berkaitan dengan tulis-menulis dan penyimpanan hasil kerja kantor. Istilah lain dari perabot kantor adalah perkakas. Misalnya meja, kursi, dan lemari. Meja kantor di sini adalah perabot kantor yang digunakan oleh direktur ataupun pegawai sebagai alas untuk menyelesaikan pekerjaan kantor supaya lebih nyaman. Meja kantor sebagai alat meletakkan barang dan peralatan selama bekerja juga mempermudah kita melakukan pekerjaan karena ada alat yang menopang peralatan saat bekerja. Selanjutnya ada kursi. Kursi adalah salah satu perabot kantor yang bisa digunakan sebagai tempat duduk. Fungsi kursi kantor yaitu untuk menyanggah tubuh ketika sedang bekerja di depan meja dan juga berguna untuk istirahat. Selanjutnya ada lemari kantor. Lemari kantor merupakan tempat menyimpan dokumen kantor. Fungsi utama dari sebuah lemari kantor adalah untuk menyimpan file-file dokumen. Ketika penuh, maka lemari ini menjadi berat, dan jika mereka jatuh bisa menyebabkan cedera serius. Setelah perabot kantor, ada juga peralatan atau perlengkapan kantor, yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Ada 2 jenis dari peralatan kantor, yaitu barang yang habis pakai dan juga barang yang tidak habis pakai. Yang pertama, barang habis pakai, yaitu barang yang dapat dipakai hanya satu kali, tidak tahan lama, misalnya kertas, amplop, dan juga klip penjepit kertas. Kertas adalah perlengkapan kantor paling dibutuhkan, fungsinya untuk menulis, mencetak, dan juga menggambar ataupun digunakan untuk pembuatan surat. Sedangkan amplop yaitu perlengkapan kantor yang fungsinya sebagai branding perusahaan. Amplop biasanya akan didesain agar menarik, memiliki kesan sekaligus untuk mengeksplorasi perusahaan pesaing. Terakhir yaitu penjepit kertas atau paperclip yang memiliki ukuran kecil hingga sangat besar, beragam warna, dan mudah dilepas. Perlengkapan kantor ini berguna untuk menyatukan lembaran-lembaran kertas. Selanjutnya, barang tidak habis pakai, yaitu barang kantor yang digunakan bisa berulang kali atau tahan lama, misalnya stempel, stapler, dan juga perforator. Nah, stempel ini sebagai alat untuk mengesahkan transaksi dan korespondensi kantor. Stempel ini mempunyai peran penting yang menunjukkan atau mewakili identitas suatu perusahaan dan alat penguat dalam pertanggungjawaban. Selanjutnya stapler. Stapler adalah peralatan kantor yang berbagai bentuk dari kecil sampai besar. Fungsinya untuk menyatukan sejumlah kertas. Selanjutnya yaitu perforator, yaitu alat yang digunakan untuk melubangi kertas sebelum diarsipkan di map. Kemudian perbekalan yang ketiga yaitu mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah segala macam jenis mesin yang digunakan untuk memproses kegiatan kantor. Misalnya mesin ketik, komputer, dan juga mesin fotokopi.
Yang pertama, mesin tik. Pada umumnya, mesin tik digunakan untuk membuat surat secara resmi atau surat pernyataan, serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Komputer mempunyai beberapa manfaat, yaitu bisa dirasakan untuk mengolah data, mempercepat pekerjaan, mengirim informasi, mencetak informasi, mencetak dokumen penting, hingga berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh dari perusahaan. Selanjutnya, mesin fotokopi. Mesin ini digunakan untuk menggandakan dokumen-dokumen ataupun menyalin dokumen dan menggandakannya. Namun, mesin fotokopi dilengkapi dengan fungsi fotokopi bolak-balik, otomatis, berwarna. Jadi, fungsi fotokopi tadi lebih mudah penggunaannya untuk menyalin berbagai tipe file sekaligus. Selanjutnya ada pesawat kantor, yaitu semua mesin yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun di pihak luar kantor. Misalnya, intercom, telepon, dan fax. Intercom mempunyai banyak fungsi, tidak hanya sebagai alat komunikasi. Intercom juga memiliki berbagai kegunaan lain, seperti mendengarkan navigasi, mendengarkan musik, atau menjawab dan melakukan panggilan. Telepon berfungsi melakukan serta menerima panggilan telepon, mengirim serta menerima pesan singkat atau short message service atau SMS. Kemudian juga memudahkan dan menyamankan dalam komunikasi jarak jauh. Selanjutnya yaitu sarana penghubung serta komunikasi jarak jauh. Untuk pesawat kantor yang ketiga yaitu mesin fax. Ini adalah peralatan kantor yang berfungsi untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Yang terakhir yaitu interior kantor, yaitu jenis atau barang fasilitas yang berfungsi untuk menghias ruangan kantor, sehingga tercipta ruangan yang serasi dan nyaman, misalnya gambar, lukisan, lampu, vas bunga, dan sebagainya. Baik teman-teman, itu saja penjelasan saya tentang pembekalan kantor atau peralatan kantor. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.